Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lais Ukhti Fauzia dari kelas 4A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah apresiasi prosa fiksi. Saya akan menceritakan sebuah novel Bulan Terbelah di Langit Amerika karya Hanum Salsabila, Rais, dan Rangga Almahendra. Dalam novel ini, Hanum dan Rangga dibuat untuk mengenal umat Islam dan menjukirbalikkan image umat Islam yang dibilang sebagai teroris sebagai pasca kejadian runtuhnya Menara Kembar WTC yang hancur karena pesawat American Airlines dibajak dan pesawat American Airlines menghancurkan Menara Kembara WTC yang kejadian itu terjadi pada tanggal 11 September atau yang dikenal dengan kejadian 9/11. Sejak kejadian ini, Amerika dan Islam hubungan keduanya berubah. Semua orang berbondong-bondong membenturkan mereka, mengakibatkan banyak korban berjatuhan, saling curiga, saling bertuding, dan menyudutkan banyak pihak. Di dalam perjalanan yang sama dan waktu yang sama, Hanum diberikan tugas oleh atasannya, Gertrude Robinson, untuk meliput dan membuat artikel tentang Would the world be better without Islam, atau akankah dunia lebih baik tanpa Islam, di koran harian Winna Hort is Wonderbar. Hanum diberi tugas oleh atasannya untuk meliput karena akan adanya peringatan untuk mengenang korban akan runtuhnya bangunan kembar WTC pada tanggal 11 September 2001 yang lalu. Pada 11 September 2001, ketika runtuhnya bangunan Kembara WTC, itu banyak mengagetkan orang di seluruh dunia, dan khususnya umat muslim yang berada di Amerika setelah kejadian itu. Warga Amerika seakan-akan musuh dengan umat muslim yang berada di Amerika. Muncullah ketakutan pada Islam atau dikenal dengan Islamophobia. Awalnya ketika atasannya memberi tugas ini, Hanum tidak yakin dan enggan untuk mengambil tugasnya karena tidak rela melihat atasannya memohon dan berpikir panjang. Akhirnya tugas membuat artikel Would the world be better without Islam, atau akankah dunia lebih baik tanpa Islam, disetujuinya. Bagi Hanum, itu adalah sebuah tugas besar di mana ia harus berkata tidak pada pertanyaan itu. Ia harus membuktikan bahwa dunia dan Islam adalah dua hal yang tak terpisahkan. Gertrude Robinson, atasannya, memilih Hanum karena dia mengetahui bahwa Hanum ini adalah seorang umat muslim. Artikel tersebut nantinya akan dimuat dalam sebuah koran. Gertrude juga meminta kepada Hanum supaya mewawancarai dua narasumber dari pihak muslim dan non-muslim ke Amerika Serikat. Narasumber tersebut merupakan para keluarga korban serangan World Trade Center pada 11 September 2001 di Washington DC, New York. Di sisi lain, Rangga juga diminta atasannya yang bernama Profesor Reinhardt untuk pergi ke Washington agar bisa mengikuti sebuah konferensi internasional dalam bidang bisnis. Dalam konferensi tersebut yang nantinya akan membahas dan mengetengahkan seorang filantropi dunia bernama Brown Phillips tentang strategi The Power of. Disitulah pasangan suami istri Hanum dan Rangga mengalami depresi sendiri-sendiri terhadap tekanan pekerjaan dan tugasnya selama di New York ketika mereka memutuskan untuk mencari narasumber terbaik bagi tugas Hanum. Hanum bersikeras bahwa dia tidak akan menggunakan narasumber pilihan Gertrude, sementara Rangga yang sangat menyayangi istrinya dan menginginkan perjalanan ke Amerika sebagai tamasya selain konferensi, mendesak agar Hanum mengikuti kata-kata Gertrude agar mempercepat tugas berakhir. Dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing, dalam hati Hanum, ia ingin ditemani oleh suaminya Rangga di negeri ini. Namun apalah daya, keegoisan dalam hati dan pikiran mereka yang membuat mereka akan menyelesaikan tugasnya masing-masing. Setelah pencarian panjang, akhirnya Hanum berhasil menemukan salah satunya, yaitu Mr. Michael Jones, yang merupakan narasumber dari golongan non-muslim.
yang kurang menyetujui adanya pembangunan Masjid Ground Zero di dekat area tersebut. Ada pencarian satu narasumber lagi akhirnya berakhir dengan susah payah. Apalagi pada saat itu sedang memperingati kejadian 11 September di kompleks Ground Zero atau titik runtuh gedung WTC yang saat itu masih dalam konstruksi, dan anehnya lagi ada sebuah kerusuhan kecil terjadi dalam peringatan tersebut. Di sisi lain, Hanum terpontang-panting di NYC tanpa paspor dan apapun, sementara Rangga terlanjut menuju Washington setelah Hanum meminta untuk segera mengejar registrasi konferensi yang hampir ditutup dan selesai. Hanum akhirnya berlindung di sebuah masjid yang dijadikan isu kerusuhan karena dibangun dekat dengan lokasi Ground Zero. Ia bertemu dengan Julia Collins, seorang mu'alaf yang memiliki nama Azimah Hussein. Dia paham betapa Hanum dalam keadaan depresi berat, namun Hanum melihat jam dinding yang menggantung di dinding. Hanum sudah sejam lebih tertidur di masjid itu dengan deretan penghangat yang terpasang berjejer di tembok bawah. Hanum tidur pula seperti kucing yang berlindung di bawah mobil yang baru saja diparkir, kehangatan yang menenangkan untuk sementara. Rangga tak sengaja bertemu dengan Phillips Brown dan melakukan wawancara cepat tentang mengapa Brown menjadi seorang filantropik. Sebuah kejadian yang dialami Rangga dan Hanum secara terduga akan mempertemukan Jans, Julia, dan Brown dalam sebuah pertemuan manis yang menggetirkan ketika Brown mengisahkan apa yang melandasinya menjadi seorang filantropi dunia pada acara The Horse tersebut. Dalam novel ini, Hanum dan Rangga berhasil menjembatanikan image tentang Islamophobia dan umat Islam sebagai teroris, walau ketika akan menjunjukkan image tentang umat Muslim banyak halangan dan rintangannya, karena menunjukkan jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi dan sepi. Kita harus melewati beberapa macam ujian, seperti Hanum mendapatkan berbagai macam ujian ketika akan mewawancarai beberapa korban yang ditinggalkan. Ketika kejadian 11 September dulu, Hanum harus melewati angin badai akan ricuhnya ketika acara peringatan 11 September, peringatan ketika hancurnya gedung kembar WTC, dan puluhan orang-orang yang membawa papan dan poster protes anti pembangunan Masjid New York dan harus berpisah dengan suami tercinta di negeri Amerika, yang tidak ada keluarga, teman, dan sahabat yang harus ia temui ketika sedang kebingungan mencari arah dan menemukan suaminya yang terpisah di New York. Dan terungkap sudah jerih payah Hanum akan artikel yang dibuatnya bahwa tanpa Islam dunia akan haus kedamaian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.